kurang ininya ya. Sebentar, kasih lagi. Kasih gini aja. Kelihatan ya sudah ya. Saya perbaiki dulu garisnya biar enak. Untuk contoh. Yang ini rafa. Yang ini contoh nasab. Yang ini contoh khafat atau jar. Yang musanna contohnya apa misalnya? Muslimani, nggak pakai alwis, muslimani aja. Kan gitu ya. Ketika nasab jadi muslimaini. Ketika jar jadi muslimaini juga. Oke. Ini untuk memudahkan antum, contohnya di sini. Saya pribadi gampangan pakai contoh. Kalau saya pribadi lebih suka pakai contoh ya. Yang kedua, jamak mudzakkar salim. Jamak laki-laki beraturan ya. Saya tulis di sini jamak laki-laki. Kita lihat perkataan Ibnu Ajurrum. Qala rahimahullah wa amma jam'ul mudzakkaris salimu fayurfa'u bil wawi. Rafa'nya dengan wawu wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Nasab dan khafatnya dengan ya. Di dua pertemuan sebelumnya kan antum belajar wawu jadi ciri-ciri apa saja gitu ya. Ya jadi ciri-ciri apa saja. Sekarang dibalik. Sederhananya begini. Kalau dulu antum belajar yang kulit hitam orang A, orang B, orang C, orang D gitu ya. Orang Afrika, orang Papua, orang aborigin. Ini contoh saja ya, bukan rasisme. Lalu misalnya orang kulit kuning, orang Cina, orang Jepang, orang gitu misalnya. Orang kulit putih kemerah-merahan, orang Eropa, orang ini. Sekarang dibalik. Dibalik jadi gimana? Orang Afrika apa saja? Begini ya. Orang Indonesia apa saja? Begini. Itu yang terjadi di kitab ini. Pembahasannya sama cuma diputar. Ya. Sekarang kita lihat di jamak mudzakkar salim adalah pembahasan yang kedua. Jenis yang kedua atau macam yang kedua. Kata Ibnu Ajurrum. Rafa'nya dengan wawu, nasab dan khafatnya dengan ya. Anda melihat di tabel berikut. Wawu, ya, ya. Dengan contoh lebih gampang. Saya tulis dulu. Jam'ul mudzakkar as-salim. Contohnya apa? Muslimuna. Nah, rafa'nya dengan wawu ya. Nasabnya dengan apa tadi katanya? Dengan ya, muslimina. Hati-hati ketukar sama yang di atasnya. Tulisannya sama kalau nggak pakai harokat. Oke. Kalau jar, muslimina juga. Tulisannya sama kalau nggak pakai harokat. Ini bagi saya lebih mudah difahami. Kita lanjut sekarang dengan al-asma'ul khamsah macam yang ketiga. Wa ammal asma'ul khamsatu. Adapun 5 sekawan isim faturfa'u bil wawi, rafa' dengan wawu, wa tunsabu bil alifi, nasab dengan alif, wa tukhfadu bil ya'i, khafat dengan ya. Paling gampang saya kasih rumus gini. Asma' khamsah itu i'rabnya sama kayak isim biasa. Rafa, dhammah, nasab, fathah, jar kasrah tapi dipanjangkan. Ya. Jadi dia sama dengan ciri asli tapi apa? Dipanjangkan atau antum bisa bilang pakai huruf mad. Selesai. Kan pakai huruf mad doang kan? Jadi yang jadi i'rabnya dia hanya huruf mad dari harokat ciri asli. Dhammah cocoknya dengan wawu. Fathah cocoknya dengan alif, kasrah cocoknya dengan apa? Ya, selesai. Jadi antum ingat asma' khamsah pasti pakai huruf mad, selesai.
Langsung ingat antum. Al-asma'ul khamsah, al-wawu, rofa'nya, nasabnya alif, jarnya ya. Dengan contoh lebih gampang. Kita tarik garis sini, antum perhatikan di contoh berikut. Al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah. Udah bisa lah bacanya ya, walaupun nggak ada harokatnya itu ya. Itu bacanya al-asma'ul khamsah. Baik. Rofaknya dengan wawu katanya tadi. Berarti contohnya misalnya abu ka. Pakai wawu ya. Abu ka. Ya dia aslinya dhammah biasa yang dipanjangkan, gitu aja. Dia cuma dhammah tapi dipanjangkan. Sama dengan rofak yang asli pakai dhammah. Terus kalau nasab jadi apa? Aba ka, ya dia fathah yang dipanjangkan. Tadi saya bilang huruf mat gitu aja, selesai. Al-asma'ul khamsah di-i'rab dengan huruf mat dari dari ciri aslinya. Abaka. Kalau jar pakai apa? Ya kasroh dipanjangkan jadi abika. Selesai. Mudah ya? Mudah enggak? Atau sulit? Baik, kita lanjut sekarang dengan yang keempat, terakhir. Al-af'alul khamsah, khusus dia enggak pakai jar tapi pakai apa? Jazm. Berarti di sini kita pisah, yang ini jazm. Karena dia fi'il. Jazm khusus untuk fi'il ya. Yaitu siapa tadi? Al-af'al al-khamsah. Pas itu sebelah-sebelahan, satunya asma khamsah, satunya af'al khamsah. 5 sekawan isim, 5 sekawan fi'il. Sebenarnya yang asma itu ada sittah, ada 6. Kalau antum belajar di Mutammimah Ajurumiyah ada 6 itu. Cuman yang satunya kata kotor, jadi ulama enggak suka. Jadi enggak usah disebut. Terus juga biar hitungannya sama, 5 sama 5. Jadi gampang ya ingatnya ya. Baik. Asma khamsah, isim yang 5. Saya tulis dulu. Af'al khamsah, fi'il yang 5. Baik. Perkataan Ibnu Ajurrum rahimahullah, jenis yang keempat yang di-i'rab dengan huruf, semuanya ini huruf ya, enggak ada harokat. Wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nun, rafa'nya dengan nun, wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha, dinasab dan dijazm dengan menghapus ha. Ha di sini yaitu huruf nun. Menghapus huruf nun. Berarti dia tinggal dilihat dari huruf nun yang ada di belakangnya. Kita tandai di sini af'al khamsah, rafa'nya dengan ada huruf nun. Nasab dan jarnya hapus huruf nun. Itu saya kasih simbol aja biar gampang ingatnya. Oke, kita berikan contoh di sini. Al-af'alul khamsah, masih ingat kemarin sudah kita singgung, ini tabelnya af'al khamsah. Akar kata ditaruh tengah, ya. Patokannya akhirannya tadi. Semuanya pakai akhiran nun. Atau kita bilang akhiran dari af'al khamsah ada 2 huruf tambahan, yaitu yang menunjukkan domir atau kata gantinya dan yang huruf nunnya. Alifnya itu domir kata ganti, waw jamaah itu domir kata ganti, ya mukhatabah itu domir kata ganti. Oke, gitu ya. Nanti akan ada tabel lengkap semua kata kerja dengan domir. Kalau nggak salah ada di sini, ditunggu. Kalau masih pusing dengan ini ya. Kemarin sudah kita jelaskan tentang af'al khamsah secara ringkas. Baik, sekarang kita coba praktekkan dengan rofa, nasab, dan jazm. Ketika rofa, contohnya adalah, misalnya, yaitu, ada yang bisa kasih contoh apa? Beriman, mereka beriman, apa?
yu'minuna bil ghaibi misalnya. Yu'minuna. Nunnya ada atau tidak di belakang? Ada nun di belakang. Bukan nun yang yu'minu sebelum waw, enggak. Nun yang di akhir. Ketika nasab, apa yang terjadi? Katanya, dibuang. Jadi gimana? Yu'minu. Ditambahi alif. Antum belum belajar, nanti lama-lama ngerti biar dibedakan dari fi'il yang mu'tal akhir dengan ilah wawu di belakang. Ketukar bahaya. Maka namanya itu alif tafriqah, alif pembeda. Belum dipelajari sekarang. Yu'minu. Ini kalau nasab, ketika jazm jadi gimana? Sama juga yu'minu. Selesai ya, ini contoh-contohnya. Kadang dengan contoh ini lebih mudah difahami. Nanti tinggal dianalogikan saja. Kalau kita lihat di sini yang menjadi ciri-ciri adalah huruf. Yang mana yang huruf? Saya sekarang stabilo yang huruf-huruf tadi dengan stabilo biru. Ini yang menjadi ciri-ciri i'rab mereka. Hati-hati salah tunjuk hurufnya. Ini hilang nunnya, ini hilang nunnya. Itu yang saya stabilo warna biru menjadi ciri-ciri i'rabnya, tanda i'rab, bukti i'rab. Selesai ya? Berarti sudah selesai untuk materi halaman 19. Sekarang beliau pengarang dari tasjirnya yaitu Ustadz Fida hafizahullah mengumpulkan bagi antum jenis-jenis dhamir, lalu apabila dhamir tadi masuk kepada kata kerja di halaman 20. Ini sebenarnya ada di ilmu shorof. Jadi ini pembahasan apa? Ilmu shorof. Shorof itu artinya perubahan, perpindahan. Makanya bahasa Arabnya ATM adalah shorof, alat untuk memindahkan. Di sini kita lihat shorof, anwa'ud dhamir, macam-macam dhamir, kata ganti. Dhamir itu artinya adalah kata ganti. Di sini cukup rumit sebenarnya bagi antum kalau langsung diketahui semua sekarang. Tapi saya akan percepat pembahasannya. Munfasil artinya dhamir, tulisannya terpisah. Tulisannya apa? Munfasil. Satunya namanya muttasil. Kalau ditulis tersambung lawannya. Dhamir atau kata ganti termasuk isim, fi'il atau huruf? Pertanyaannya sekarang. Apa sih kata ganti dalam bahasa Indonesia misalnya? Saya, kamu, dia. Alhamdulillah semua bahasa di dunia sepakat tentang kata ganti pasti terbagi. Orang pertama yang berbicara, orang kedua lawan bicara, orang ketiga yang dibicarakan. Betul ya? Al-Quran, bukan orang tapi ya, sosok dhamir pertama di situ siapa? Al-Quran sendiri, yaitu Allah. Lawan bicara di situ siapa? Nabi Muhammad. Yang dibicarakan siapa? Tergantung, ada banyak ya. Ada yang di situ dibicarakan tentang orang mukmin, tentang orang kafir, tentang orang munafik, tentang banyak hal. Ini gambaran tentang dhamir. Jelas, istilah orang pertama ini ya di istilah bahasa Indonesia. Di bahasa Arab bukan pakai nama orang, bukan orang ya. Dhamir bisa berlaku kepada selain orang. Baik. Di sini dibagi menjadi, kalau bahasa kita orang Indonesia, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Yang depannya huruf H itu orang ketiga. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang depannya huruf H kayak gitu. Yang depannya atau dia mengandung hamzah, nun, dan ta. Anta, antuma, antum.
Ini adalah kata ganti orang kedua. Sedangkan yang terakhir ada dua, ana dan nahnu, kata ganti orang ke satu pertama. Bentar, saya cek di tabel tasrif saya pernah buat tabel tasrif. Di program Kuba, saya buat tabel tasrif. Mana ini? Di tasrif thulathi mujarrad yang ini ya, seingat saya. Kok ada 3 filenya? Oke, udah dicoret-coret itu. Nah ini. Yang kuning itu huwa huma hum hiya huma hunna, itu kata ganti orang ketiga. Yang biru orang kedua, yang merah orang pertama. Bentar, saya carikan yang ada bahasa Indonesianya. Barusan itu emang dipakai buat ngafal. Yang ini nggak ada bahasa Indonesianya juga ya. Saya lupa yang ada bahasa Indonesianya di mana. Kayaknya di ringkasan yang ini. Saya pernah buat tabel domir. Oh di ini sebentar, di kamus. Kebanyakan bukunya ya. Mohon maaf. Kamus di sini. Nah ini tadi yang saya cari-cari ini, apa? Af'al khamsah ada di sini itu lengkap. Ini af'al khamsah ada di situ. Yang mana Ustaz? Af'al khamsah yang ini nih. Yaf'aluna, ini ya, yaf'alani, taf'alani, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani. Kok ada banyak Ustaz? Iya, ada yang double-double. Ada yang double-double di situ, sama bunyinya. Baik, kita bahas dulu sejenak tentang dhamir. Ada di kamus jilid 1. Ini dari pelajaran Durusul Lughah yang saya ajarkan. Kamus jilid 1 dulu ya. Ini orang pertama sih. Mana kumpulan dhamir ini? Oh enggak ya, ini versi sederhana. Ini aja berarti ya. Itu kan af'al khamsah itu ada tabelnya. Saya buat tabelnya, itu bisa antum lihat. Ketika rafa', nasab dan jazm. Kelihatan ya? Ini tabel af'al khamsah. Nunnya ada ketika rafa', ketika nasab dan jazm hilang. Kemudian tabel tasrif, bukan. Saya cek dulu nih. Seingat saya ada tabel dhamir. Enggak ada berarti. Cukup dengan ini saja mungkin. Untuk meringkas barusan. Orang ketiga, huwa huma hum hiya huma hunna. Huwa, dia laki-laki, 1 orang, huma, 2 orang, hum, 3 atau lebih. Saya urut begini ya. 1 menunjukkan 1 orang, 2, 3 atau lebih. Hiya, 1 orang, 2 orang, 3 atau lebih. Yang ini menunjukkan laki-laki, yang ini menunjukkan perempuan. Nanti urutannya sama seperti itu. Urutannya sama seperti itu. Sebenarnya ini bisa dibahasakan lebih sederhana lagi. Seperti berikut. Coba saya tulis ulang aja ya. Tabelnya ada di pikiran ini, belum dibuat di ini. Coba kita sekarang tuliskan tadi, orang ketiga. Di sini ada yang namanya tadi mufrad. Antum masih ingat mufrad? Apa mufrad? Menunjukkan 1. Ada yang mutsanna, menunjukkan 2. Ada yang jamak, menunjukkan 3 atau lebih. Oke, baik. Kemudian tadi kita lihat ada kata ganti, yaitu kata ganti orang ketiga. Ada orang kedua, lalu ada orang ke-1, orang pertama. Masing-masing dibagi ada laki-laki, ada perempuan.
Saya tulis dulu di sini, yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Sama juga orang kedua, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Orang ke satu sama, kita tulis universal aja. Bukan non-binary, non-gender, enggak ya. Tidak ada non-gender di sini. Nah, seperti ini, saya kasih garis dulu buat antum. Nanti tabel ini akan memudahkan Anda dalam memahami kata ganti. Tinggal diganti doang isinya. Bentar, saya lupa. Ini dihapus. Gini ya. Perhatikan baik-baik. Sekarang waktunya kita isi. Orang ketiga laki-laki satu. Siapa tadi? Huwa. Muthanna? Huma. Mereka berdua laki-laki. Jamak? Hum. Mereka laki-laki. Perempuan? Hiya. Kalau perempuan mungkin coba kita ganti warna lain. Hiya. Muthanna? Huma. Jamak? Hunna. Gitu ya. Berikutnya kalau orang kedua, anta, antuma, antum. Kalau perempuan, anti, antuma, antunna. Terakhir, ana dan nahnu. Yang terakhir di sini adalah ana. Nahnu bisa dipakai untuk musanna dan untuk jamak. Nahnu. Sudah jadi tabelnya seperti itu. Dalam memahami kata ganti. Nanti isinya tinggal diisi. Kata kerja tinggal diisi di tempatnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kata kerja dalam bahasa Arab itu tergantung kata gantinya apa. Begitu ya. Seperti yang sudah tergambarkan dalam bagan berikut ini. Nah ini sebenarnya paling enak dengan ditasrif. Ditasrif maksudnya dibaca pakai metode tasrif. Contoh, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sudah tahu biasanya mungkin yang sudah pernah belajar. Ini harus hafal ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Nanti dipraktekkan kepada kata kerjanya. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Diganti kata fi'il mudhari, yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu. Tambah nanti banyak, tabel tasrifnya makin banyak, makin macam-macam. Misalnya yastaf'ilu yastaf'ilani yastaf'iluna, tastaf'ilu tastaf'ilani yastaf'ilna. Ini dengan ilmu shorof, bukan di ilmu nahu. Makanya para ulama bilang memang seharusnya belajar shorof dulu sebelum belajar nahu. Sebaiknya begitu, tapi sudah terlanjur kecemplung, nyemplungoh sekalian ya. Daripada mentas gak selesai, wis mentasno sekalian nahunya, nanti kapan-kapan ngadain daurah khusus shorof. Karena shorof ini praktek hafalan. Praktek hafalannya tadi ya memang ada irama nada tadi biar cepat hafal. Dan itu tidak ada masalah. Sebab para ulama juga dalam nazam-nazam bait syair Jazariyah, Tufatul Atfal misalnya ya, atau yang lain-lain, manzumah lamiyah, ta'iyah, ha'iyah, nuniyah. Dalam manzumah-manzumahnya ya dibacanya dengan melakukan atau menadakan biar cepat hafal. Dan itu tidak ada masalah dalam hal tersebut. Jadi
Ini penting, nanti suatu saat mungkin kalau ada waktu bisa dikatakan di dalam pembahasan ilmu shorof khusus ya. Saya ini misalnya saya di program di kursus saya itu saya pakai tabel ini nih, mana ya? Saya kasih lihat ke antum tabelnya dulu. Tadi ada tabel tasrif thulathi mujarrad, yang ini tabel yang paling lengkap di sini. Sisanya yaitu tabel semua fiil sudah dibahas. Jadi mereka sudah belajar dan menghafalkan semua ilmu tasrif dengan perubahan-perubahannya nih ya. Contoh nih ya, misalnya. Loh kok putus. Ini namanya tapi programnya Shorof Express. Jadi memang dia ngejar cepet dalam waktu, ini bukan promo ya, tapi maksudnya ngasih tahu kepada antum bahwa bisa ditempuh dengan waktu cepat. Di Shorof Express itu saya ngajarkan ini dalam waktu kurang dari 1 bulan. Selesai semua ilmu shorof. Malah kalau mau diadu sama yang belajar shorof di pesantren 3 tahun, yang pesantren modern ya, jangan pesantren tradisional, kalah pasti. Yang pesantren modern gitu ya, yang kayak di Malang-Malang ini kan banyak pesantren modern. Sudah belajar 3 tahun di pesantren, 4 tahun, tak tanding sama muridku 1 bulan. Insya Allah menang murid, insya Allah ya. Soalnya ada cara cepatnya, cuman ya butuh tenaga tinggi, kekuatan tinggi. Apalagi murid-murid yang ikut di program ini, mereka itu orang yang sambil kerja, bukan orang yang nuntut ilmu, orang yang sudah menikah itu yang pada ikut kebanyakan. Dan alhamdulillah bisa walaupun nggak hafal semuanya, tapi udah ngerti tentang masalah wazan, mauzun segala macam sudah ngerti. Nah ini dipelajarinya di ilmu shorof teman-teman. Contoh saya kasih gambaran sedikit biar antum terbayang ilmu shorof. Misal infa'ala contohnya kata kerja ingkasara, dipraktekan ingkasara yang kasiru ingkisaran wa mungkasaran fahuwa mungkasirun wa dhaka mungkasarun ingkasir la tangkasir, kayak gitu dipraktekan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, dipraktekan kharraja yukharriju takhrijan, kayak gitu. Jadi ada teorinya, ada prakteknya, dipakai metode menghafal. Ilmu shorof ini teman-teman memang sebaiknya dipelajari sebelum ilmu nahwu. Kapan-kapan kalau ada waktu, semoga bisa ngajarin antum, tapi bukan versi yang lengkap. Kalau yang kayak Shorof Express buat di sini sebulan ya bubar yang hadir ya. Nyari yang bisa seminggu, apa gitu nanti dibahas sorofnya, enggak semuanya. Baik, kita lanjutkan dulu. Mana tadi? Halaman berapa tadi? 20? Belum? 19 atau 20? 20 ya. Baik, berarti yang ini antum cukup hafalkan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini yang dihafalkan dulu. Boleh pakai nada seperti tadi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini antum cari di YouTube ada. Cuma nanti takutnya yang keluar ada musisi juga buat itu ya. Dia buat musik pakai ini juga karena dia dulunya ternyata pesantren. Ada, enggak perlu saya sebut namanya ya. Enggak tahu pesantren atau apa tapi dia hafal. Karena ini dulu dibacakan di musola-musola, langgar-langgar, TPA gitu ya. Anak-anak belajar Quran itu disuruh ngapalin ini, tapi tidak tahu maksudnya apa, wes suruh ngafal gitu aja. Ini insya Allah antum bisa hafal. Huwa humahum, hiya humahunna, dibaca terus. Ustadz, apa kuncinya menghafal? Dibaca 1000 kali, pasti hafal. Gak nyampe 1000 udah hafal duluan ya. Pasti. Jadi masalahnya bukan gak bisa, tapi gak mau. Itu aja. Coba baca 1000 kali. Sebelum 100 sudah hafal kayaknya. Ini bukan resep dari saya tentang menghafal. Ini resep dari siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Ketika ditanya, dari mana engkau dengan hafalanmu yang luar biasa ini? Imam Bukhari menjawab, bidawamin nazar ilal kutub. Dengan banyak melihat ke buku. Kata Imam Bukhari. Beliau banyak melihat ke buku, terus gitu, dilihat terus. Imam Ahmad bin Hambal bahkan menyuruh kepada orang yang ada buku ketika menyampaikan hadis, ya sudah baca dari bukunya itu lebih baik daripada dia dari hafalannya takut salah dalam menukil. Ya intinya begitu ya. Yang mau cepat hafal Quran gitu juga.
Dibaca sampai terus-terus, lama-lama hafal sendiri. Ya orang kampung, antum melihat orang kampung hafal surat-surat tertentu kalau dibaca terus. Ad-dhamirul mustatir. Ini belum dibahas nanti ya. Dhamir mustatir kita lompatin dulu. Kita ikut yang ajrumiyah saja. Masuk pelajaran baru, pelajaran ke-9, babul af'al. Nah, kalau pembahasan baru seger ini, soalnya udah capek Ustaz bahas nasab, rofa, jazm kayak gitu ya. Sekarang bahas af'al. Kata kerja. Al-af'al jamak dari kata fi'lun, artinya kata kerja. Masih ingat definisi kata kerja yang dulu saya jelaskan? Yang menunjukkan maknanya pada diri sendiri dan terkait dengan waktu. Ingat, saya tambahkan lagi, dalam ilmu shorof, kata kerja itu menunjukkan dua hal. Apa? Pertama, dia menunjukkan hadas. Hadas di sini adalah maksudnya peristiwa. Ada peristiwa yang terjadi. Yang kedua, dia menunjukkan waktu. Jika waktu hilang, hanya menunjukkan peristiwa, nanti namanya masdar. Itu di ilmu shorof. Kalau dia ada peristiwa dan ada waktu, namanya kata kerja. Udah ya? Makanya kata kerja di bahasa Arab nggak sama dengan kata kerja di bahasa lain. Bahasa lain kata kerjanya belum tentu mengandung waktu. Tergantung bahasa apa. Di bahasa Inggris mungkin ada, tapi di bahasa lain belum tentu ada. Al-af'alu thalathatun. Fi'il itu ada 3 jenis. Madin, bacanya madin. Kalau dikasih alif lam bacanya al-madi. Kenapa begitu? Antum belum belajar namanya isim mangkus. Isim mangkus. Ya, isim mangkus ya. Isim mangkus dia itu kalau pakai alif lam ada ya-nya, kalau alif lamnya dibuang hilang ya-nya diganti dengan kasroh tanwin. Madin. Al-madi. Wa mudari'un wa amrun. Nahu daraba wa yadribu wadrib. Fal madi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan. Fi'il itu ada 3 jenis. Antum masih ingat ya? Madi, mudhari, amr. Apa bedanya madi? Dilihat dari waktu dan maknanya. Madi yaitu terikat dengan waktu apa? Masa lalu. Terikat dengan masa lalu. Al-mudhari' masa sekarang atau akan datang. Kalau amr, perintah. Yes, diingat fi'il ada 3 jenis ini. Tadi dikasih contoh doroba yadribu idrib, betul ya? Doroba artinya secara bahasa Indonesia telah apa? Memukul. Salah satu maknanya. Wa yadribu sedang memukul atau akan memukul. Wadrib apa idrib? Pukullah wadrib bi'asakal hajar. Perintah Allah kepada Nabi Musa. Fi'il madi akhirannya selalu fathah. Itu kata maftuh, fathah. Akhirannya difathahkan abadan selamanya. Jadi belakangnya fi'il madi pasti fathah. Doroba, istaghfara, qama, dan yang lain-lain akhirannya adalah fathah. Oke, kita lanjut dulu. Saya tidak mau memperinci, kalau antum sudah jauh ilmu nahunya nanti namanya mabniun alal fathi. Tapi bukan itu yang mau kita bahas dulu. Antum yang penting wis kenal dulu istilah-istilahnya Imam Ibnu Ajurrum di sini. Wal amru majzumun abada. Apa itu majzum? Masih ingat? Ciri-cirinya apa? Berakhiran sukun. Maksudnya majzum di sini adalah akhirannya sukun.
Jadi ciri-ciri fi'il amr akhirannya apa? Fathah. Nih, ciri-ciri akhirnya fi'il madhi, doroba, fathah. Ciri-ciri fi'il amr akhirannya apa? Sukun. Oke. Kalau ciri-ciri fi'il mudhari memiliki huruf mudhara'ah, ini namanya huruf mudhara'ah di depan. Baik. Ada ya, ada na, ada ta, ada a. Itu kalau fi'il mudhari. Di sini makanya disebutkan oleh Ibnu Ajrum, berarti ciri-ciri fi'il madhi akhirannya fathah, oke? Ciri-ciri fi'il amr akhirannya apa? Sukun. Terus mudhari apa ciri-cirinya? Kata Ibnu Ajrum, wal mudhari'u maka nafi awwalihi, apabila di awalannya ada ihda salah satu az-zawaid huruf tambahan al-arba' yang 4. Allati yajma'uha qauluka anaitu, yang dikumpulkan dalam ucapan anaitu. Anaitu. Ini ucapan dalam bahasa Arab anaitu. Cuman saya lupa artinya ya. Kalau enggak salah aku mendekat. Ana itu secara bahasa Arab artinya dekat. Ana itu, tapi kalau orang Indonesia sukanya bilang gini, Ustaz, Anita, ya wis, Anita, nama orang ya. Anita, wis. Anita, salah satu dari huruf Anita menjadi permulaan dari kata kerja. Maka dia adalah fi'il mudhari. Wa huwa marfu'un abadan, selalu rafa'. Ciri-cirinya apa? Marfu'un abadan. Abadan itu apa sih artinya? Abadi, selamanya, selalu. Hatta, selalu dia rafa', hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sampai dimasuki oleh penyebab nasab atau penyebab jazm. Nasib itu penyebab nasab, jazim penyebab jazm. Ya. Maksudnya gimana? Seperti misalnya antum kalau belajar di kaidah fikih, nyambungkan ke kaidah fikih dikit. Hukum asal dari makanan, saya tanya, apa? Halal atau haram hukum asalnya? Apa dalilnya? Katanya selalu membawa dalil kan? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dalilnya itu. Dia yang menciptakan bagimu segala apa yang ada di bumi. Berarti Allah ciptakan apapun di bumi asalnya halal buat kita. Yang haram sedikit disebut ya. Maka kaidah para ulama berbunyi, segala sesuatu itu halal dimakan kecuali sampai datang dalil yang mengharamkannya. Enggak ada dalil, tetap halal. Jelas ya? Misal, contoh yang enggak ada dalilnya apa Ustaz? Kebanyakan sudah ada dalilnya sih. Hewan-hewan laut sudah ada pembahasannya ya, halal. Hewan-hewan bertaring sudah ada pembahasannya, haram. Kan gitu ya? Tapi ada hewan-hewan yang enggak tahu, misalnya tupai. Misalnya tupai ya, bingung Ustaz, ini hukumnya tupai, halal atau haram? Kura-kura, misalnya kura-kuranya enggak tinggal di laut kan? Hukumnya halal atau haram? Kembalikan ke kaidah tadi. Seperti itu sederhananya. Atau jangan itu terlalu jauh. Masalah hukum asal dari segala sesuatu aslinya adalah suci. Sampai datang bukti, enggak usah dalil, bisa bukti, bahwa dia terkena najis, maka dia jadi najis. Antum mau sholat, enggak nemu masjid, cuman ada tanah lapang. Sholat di situ atau enggak sholat? Sholat di situ ya. Selama tidak ada bukti ada najis di situ, berarti dia suci. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana secara makna, dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid atau suci. Jadi boleh umatnya Rasul
sholat di atas bumi manapun selama tidak ada bukti kenajisan. Sama dengan di sini. Fi'il mudhari, kok nyambung ke sini Ustaz, maksudnya apa? Fi'il mudhari kaidah asalnya adalah apa? Rafa, nasab, jar atau jazm tadi katanya? Marfu'un abadan. Ingat baik-baik teman-teman, kalau antum paham kaidah asal, kena ke semua ilmu. Kaidah asal dalam peribadatan adalah tidak boleh dilakukan atau tawakuf sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Betul ya? Gitu ya? Nggak bisa ngarang ibadah sendiri. Bisa nggak ngarang sholat sendiri? Nggak bisa. Nunggu dalil ada sholat begini baru dilakukan. Jelas? Begitu juga di sini. Fi'il mudhari rofa semuanya sampai datang sesuatu yang mengubahnya, baik jadi nasab atau jadi jazm. Jelas ya? Seperti itulah penjelasan yang dimaksudkan. Kalau antum paham kaidah asalnya begini, nanti ada tendensi atau apa istilahnya ya? Kondisi-kondisi khusus yang mengecualikan, baru dikecualikan. Antum kalau belajar fikih, di kaidah fikih akan banyak seperti itu prakteknya. Kaidah asalnya begini, baru nanti dikeluarkan. Contoh lain lagi di fikih adalah muamalah. Hukum asal muamalah jual beli apa? Halal atau haram? Halal. Sampai datang dalil mengharamkannya. Asal nggak ada dalil ya tetap jual belinya halal. Dikembalikan ke kaidah asal. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jelas ya? Apa dalilnya? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Lanjut ya. Fannawasibu. Nah, setelah beliau menyinggung mudhari. Mudhari itu ada yang menyebabkan nasab dan ada yang menyebabkan jazm. Beliau singgung satu persatu di sini. Nasib jamaknya nawasib. Jazim jamaknya jawazim. Lihat di layar itu kan saya tandain dengan arah. Apa itu namanya? Panah ya. Dibahas satu persatu. Sebelum kita bahas penyebab nasab dan penyebab jazm, saya kembalikan dulu tadi. Ini adalah beliau pengarang Ustadz Fida memberi tambahan di pojok kanan. Apa ini? Bacanya madhabul kufiyin. Ibnu Ajurum menggunakan madhab orang Kufah. Kufah itu di Irak, kemarin sudah kita jelaskan. Jadi tidak perlu nanti, Ustadz kok nanti belajar nahu agak beda dikit. Ya wis pokoknya intinya sama sebenarnya. Cuman beda istilah. Teman-teman ya. Ini hanya kalau ditelusuri sampai panjang cuman khilaf lafzi. Khilaf lafzi apa? Beda pengistilahan doang. Saya bisa kasih contoh tapi nanti agak sensitif dikit tapi insya Allah antum akan paham maksudnya. Perselisihan ulama bid'ah dibagi jadi dua. Ini bid'ah dibagi atau enggak dibagi? Khilaf lafzi. Antum lihat contohnya sama. Misalnya gini, contoh. Imam Syafi'i bilang bid'ah ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Imam yang lain bilang bid'ah satu, sama-sama semuanya sayyi'ah dolalah. Bid'ah semuanya buruk. Imam Syafi'i bedakan, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Antum lihat contohnya di kitab-kitab ulama Syafi'iyah. Bid'ah yang baik apa contohnya di situ? Mengumpulkan Al-Quran. Dilakukan oleh siapa? Abu Bakar dan Utsman. Sekarang kita lihat contoh ini. Menurut yang bilang bid'ah dolalah, bid'ah semuanya sesat. Apakah ini termasuk bid'ah? Bukan. Ini namanya contoh khilaf lafzi. Hanya perselisihan antara para ulama, beda istilah, hakikatnya sama. Dan ini banyak di dalam ilmu syariat. Cuman beda luarnya doang istilahnya. Pas ditelusuri hakikatnya loh, contohnya sama. Gitu ya. Sama juga di sini madhab Kufah dengan madhab Basrah. Banyak khilafnya, khilaf lafzi doang. Ujungnya sama, fi'il amr ya ujungnya sukun sama. Enggak kemudian kalau Basrah fi'il amrnya enggak pakai sukun Ustaz. Enggak, sama-sama pakai sukun, cuman beda istilah. Orang Kufah bilangnya majzum, orang Basrah bilangnya mabniyun alas sukun. Beda istilah, hakikatnya sama. Makanya yang ribut, Ustadz ini kok ada tauhid dibagi 3, tauhid dibagi 4, lah nanti jadi trinitas kalau dibagi 3. Hakikatnya loh sama, yang bagi 2, yang bagi 3, yang bagi 1,
Hakikat ujung-ujungnya tidak boleh menyerahkan peribadatan kepada selain Allah. Cuman beda lafaz doang, hakikatnya sama. Betul atau tidak? Ada nggak ulama yang membolehkan beribadah kepada selain Allah? Tidak ada, selesai. Kan gitu ya? Nah inilah yang kemudian banyak rame-rame di masyarakat karena tidak tahu ini khilaf lafzi atau bukan khilaf lafzi. Kita lanjut sekarang ya. Itu faedah ilmu. Sebab di sini disinggung madhab kufiyin. Madhab kufiyin, sedangkan kita atau mayoritas bahasa Arab yang dipelajari di dunia enggak pakai madhab kufiyin, pakai madhab Basrah. Semuanya antum sekarang buka di kitab-kitab bahasa Arab modern, itu madhabnya bukan ini. Madhab Basrah. Kita lanjut ya. Jadi hukum asalnya fi'il mudhari adalah rofa. Ini hukum asal. Ketika jadi nasab dan jazm, ini namanya hukum cabang. Ingat baik-baik, hukum asal dan hukum cabang berlaku di banyak ilmu, bukan hanya ilmu syariat. Antum telusuri di fisika ada mesti. Ada kaidah umum, nanti di fisika kemudian dikecualikan, ini enggak masuk di rumus ini. Di matematika juga ada, di ilmu-ilmu lain, antum telusuri pasti nemu. Ada kaidah asal, ada kaidah cabang. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. I'rab muyassar kita lompati. I'rab muyassar ini maksudnya metode mengi'rab. Jadi ada namanya istilah mengi'rab secara di sini muyassar secara mudah praktis. Kita lompati dulu karena belum waktunya mengi'rab. Kemudian kita akan bahas perkataan Ibnu Ajurum lanjutannya ya. Berarti kita ingat baik-baik. Ciri-ciri fi'il madhi apa? Maftuhul akhir. Mudhari apa tadi? Marfu'. Amr apa tadi? Majzum. Diingat itu ya. Fi'il madhi dinamai maftuh atau ya mansub. Boleh antum bilang mansub tapi di sini dibedakan sebenarnya. Kita tidak mau singgung itu. Yang penting kalau fi'il madhi akhirannya fathah, kalau tidak kemasukan dhamir. Fi'il mudhari akhirannya apa? Rofa, fi'il amr akhirannya jazm, selesai. Itu ringkasannya. Saya ulangi lagi, fi'il madhi akhirannya fathah, fi'il mudhari akhirannya rofa, fi'il amr akhirannya jazm. Singkatnya seperti itu, tapi sebenarnya rumit rinciannya, tidak diperinci sekarang. Lanjut ya, fannawasibu asyarah. Penyebab-penyebab nasab ada 10. Wahia, an, walan, wa idhan, wa kai. Sebenarnya intinya hanya 4 ini. Yang mana 4 ini? An, lan, idhan, kai. An, lan, idhan, kai. Selain dari itu adalah menggunakan an yang tersembunyi. Tapi pusing ya buat pemula. Kalau itu bikin pusing buat pemula, Ibnu Ajurum selalu sederhanakan. Beliau langsung bilang, wes penyebab nasab ada 10. Apalno semua aja. Gak usah rumit-rumit kayak tadi. Antum melihat bahasa-bahasa Rasul dalam mengajarkan para sahabat sangat sederhana. Langsung disebutkan, gini lakukannya apa? A, B, C. Tidak dibuat rumit. An lan idhan kai, walamu kai, walamul juhudi, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa au. Entar lagi kita bahas. Atau sekarang langsung kita bahas ya. Di halaman 24. Nawasib jamak dari nasab, nasib. Nasib artinya penyebab nasab. Penyebab nasab. Kita lihat contoh-contoh berikut diwarnai oleh pengarang warna biru. Maksudnya Ustadz Fida di sini warnai warna biru karena aslinya cuma 4. Sisanya adalah tambahan. An ini dipakai, mungkin kalau kita artikan terkadang diartikan untuk. Tapi biasanya sebenarnya tidak diartikan seharusnya. Ada penjelasan rumit yaitu an dengan fiil setelahnya ditakwil jadi masdar. Tapi rumit Pak. Saya mungkin sederhanakan begini. Kalau ada fiil mudhari mau ketemu fiil mudhari lain, pakai an disambungnya. Kayak lem yang merekatkan. Misal saya bilang begini ya.
Saya, pakai bahasa Indonesia dulu. Ingin makan. Mana kata kerjanya? Ada dua ya. Kata kerja pertama, ingin. Kata kerja kedua, makan. Di bahasa Indonesia langsung ditempel ya. Saya ingin, saya makan. Saya ingin makan langsung. Di bahasa Indonesia. Di bahasa Arab tidak bisa ditempel langsung. Uridu artinya aku ingin. Aku makan, bahasa Arabnya akul. Gak bisa langsung bilang uridu akul. Dikasih lem perekat di antara keduanya yaitu an. Ini kayak lem. Gak bisa langsung nempel, harus dikasih lem. Uridu an akul. Ini sederhananya. Kalau mau pakai penjelasan nahu yang asli, seperti berikut. An bertemu dengan akula. An di sini kemudian dengan akula ditakwil menjadi masdar yaitu akl. Masdarnya akl. Uridu aklan, aku ingin melakukan kegiatan makan. Ini menurut penjelasan nahu. An dengan fi'il mudhari' setelahnya ditakwil jadi kata benda, yaitu masdar. Rumit ya, wis gak usah dipikir pusing-pusing. Pokoknya kalau ada an setelahnya nasab gitu aja. Ya, masalah arti tidak diartikan memang. Terkadang saya ngartikannya untuk biar gampang buat pemula, saya ingin untuk makan, wis gitu aja. Tapi kalau dicari artinya enggak ada. An ini tidak ada artinya di bahasa Indonesia. Lan. Lan adalah tidak akan. Tidak untuk menolak masa depan, tidak untuk menolak masa depan. Tetapi tidak bermakna abadi. Menyelisihi Az-Zamakhsyari dari kelompok Mu'tazilah yang menyatakan abadi. Saya lupa ayatnya tapi tidak usah kita singgung. Tentang masalah akidah melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat. Mu'tazilah meyakini tidak bisa. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bisa. Itu kembali kepada penggunaan lan di sini. Ini saya kait-kaitkan dengan pembahasan akidah dan ayat Quran biar antum mengerti loh, manfaatnya itu jauh loh belajar bahasa Arab. Nyambung kemana-mana. Lan nu'mina laka. Lan, setelahnya lan apa? Nu'mina. Pakai apa itu? Nasab. Aslinya nu'minu jadi nu'mina. Tapi yang dimaksud di sini nu'min bukan beriman. Silakan cek di ayat Quran. Di sini karena disambung dengan lam. Baik. Misal cara gampangnya aja deh, nggak usah pakai yang sulit tadi. Lan aslinya azhabu, saya pergi. Jadinya gimana? Lan azhaba. Saya tidak akan pergi. Menolak kejadian yang belum terjadi di masa depan. Jelas ya? Ini fungsi dari lan. Saya sering bilang kepada murid-murid saya, fahamilah kata itu fungsinya lebih penting dari terjemahnya. Terjemah biasanya fleksibel, tapi fungsi akan pancet itu aja. Kalau Anda tahu fungsinya, terjemahnya akan bisa Anda cocokkan dengan baik. Lanjut, idzan. Idzan digunakan untuk menimpali. Kalau diartikan jadinya berarti, gitu ya. Berarti yang dimaksud bukan arti itu, tapi gini, misalnya. Orang berkata kepada lawan bicaranya, sa'ajtahidu. Di situ contohnya pengarang ya. Aku akan bersungguh-sungguh semangat. Ajtahid. Lawan bicara mengatakan, idzan berarti tanjaha, kamu sukses. Menimpali. Dalam Al-Quran ada ayat yang tentang apa? Kalau seandainya di dunia ini ada dua sesembahan, idzan la dhahaba, saya lupa ayatnya, Pak Ustaz. Berarti maka setiap Tuhan akan masing-masing membawa ciptaannya masing-masing sendiri-sendiri. Dan masing-masing akan saling bertengkar antar Tuhan tadi sehingga binasa dua-duanya. Secara logika akal tidak mungkin ada dua Tuhan di ayat tadi. Pakai kata idzan berarti, saya lupa ayatnya tapi ya, pokoknya idzan la dhahaba
kullu ilahin bima khalaqa. Atau apa itu? Coba antum lihat ya. Kalau di dalam Al-Quran, idzannya tulisannya begini. Biar antum tahu ya. Idzan. Enggak pakai nun tapi pakai tanwin. Antum lihat di layar, idzan. Antum menemu kayak gini, itu yang dimaksud ya, idzan tadi. Karena di Al-Quran pakai rasam Utsmani. Lanjut. Ijtahid likai tanjaha. Bersungguh-sungguhlah. Kai. Apa kai artinya? Supaya. Agar. Agar atau supaya. Agar-agar gimana? Kai-kai. Enggak ya. Baik. Kalau agar-agar malah kai-kai masa. Baik. Ini sudah selesai barusan. Berikutnya, lamukai, lamnya memberi makna kai. Contohnya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Anda lihat setelah penyebab nasab pasti jadi nasab fi'il mudhari'nya. Misal likai tanjaha aslinya tanjahu. Aslinya tanjahu, kemasukan kai jadi tanjaha. Gitu ya. Liyaghfira laka. Kalau enggak ada li ini adalah bermakna apa? Li, lamukai. Sama maknanya dengan kai, yaitu supaya. Supaya Allah mengampuni apa yang telah berlalu dari dosamu. Selanjutnya, lamul juhud. Lam yang digunakan untuk menolak. Lam yang digunakan untuk menolak. Ya nanti diartikan ya tidak. Kalau lamul juhud perlu ada kata makana di depan. Makanallahu liyadharal mu'minin. Allah tidak mungkin apa? Lamul juhud yang mana di sini? Yang ini. Liyadhara. Aslinya yadharu. Yadharu artinya meninggalkan. Tidak mungkin Allah menelantarkan orang-orang mukmin. Gak mungkin. Antum disuruh sholat terus gak dikasih makan, gak mungkin. Karena antum sholat butuh makan, berarti orang pasti dikasih rezeki. Karena dengan rezeki dia beribadah. Gak mungkin Allah nyuruh kita beribadah, gak ngasih kita makan, gak mungkin. Begitu ya. Maka Allahu liyadharul mu'minin. Allah tidak mungkin menelantarkan orang-orang mukmin. Menumbuhkan optimisme kepada umat iman. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta juga bisa menyebabkan nasab seperti berikut. Hatta sampai yarji'a. Aslinya apa? Yarji'u. Ingat kaidah asal tadi. Fi'il mudhari sebelum kemasukan penyebab nasab pasti rofa akhirannya. Yarji'u. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai kembali kepada kita Musa. Al-jawabu bil fa'i awil waw. Menjawab dengan fa atau waw. Di sini tidak dijelaskan menjawab apa. Saya juga lupa ini penjelasannya. Intinya dia sini menjawab, misalnya dicontoh, dzakir fatanjaha atau watanjaha. Apa arti dzakir? Perintah. Antum lihat di sini akhirannya sukun, berarti dia fi'il amr, perintah ya. Apa dzakir? Bukan ingatlah di sini maksudnya. Belajarlah, ingat-ingatlah, mudzakarahlah, murajaahlah. Fatanjaha sehingga. Jadi fa dengan waw di sini diartikan sehingga. Menjadi jawaban. Apabila kamu memenuhi perintah belajarlah, maka kamu akan sukses. Fatanjaha. Ini kalau daurah antum jangan membayangkan langsung hafal semua ya teman-teman ya. Wis yang penting faham maksudnya Ibnu Ajurum, hafal gak hafal urusan belakangan antara. Penting paham dulu teksnya ya. Paham dulu teksnya. Menguasai sekarang belum tentu bisa. Lanjut. Ya gimana mau bisa, antum tahu ajurumnya ini kalau dikaji di pesantren tradisional bisa 2 tahun. Di sini seminggu, gimana? Ilmu 2 tahun digabung langsung seminggu.
Ilmu matematika aja gak nyampe ya, hitungan berapa menit di kamu itu gak nyampe. Jadi ya cepet-cepetan. Ibarat antum makan ya, makanan untuk orang 1000 orang dimakan 2 orang. Pusing ya kelempoken. La'aqtulan, ini la'aqtulan ya. Saya lupa ayatnya ini. Al-kafira. Oh enggak, ini bukan ayat, ini teks. La'aqtulannal kafira au yuslima. Au yang bermakna ila. Jadi au tidak selalu bermakna. Apa biasanya au kalau antum lihat di Quran terjemah berkata? A atau. Au tidak selalu berarti atau. Au juga bisa berarti ila. Apa artinya ila? Ke atau sampai. Di sini diartikan sampai. Aku sungguh akan membunuh orang kafir. Bentar, jangan langsung nanti ini ustadznya radikal ini. Mengajarkan waduh bahaya. Contohnya kok menjebak ini ya. Contohnya ini anggap misal dalam peperangan. La'aqtulannal kafira au yuslima. Aku sungguh akan membunuh orang kafir dalam peperangan. Au sampai dia masuk Islam. Pilihan. Atau dia masuk Islam. Maksudnya pilihan apa? Kalau dia masuk Islam enggak saya bunuh. Dalam peperangan dia mengucapkan syahadat, tidak boleh dibunuh. Kisahnya sahabat Nabi itu tahu ya. Baik. Ini sekedar antum tahu saja, barusan adalah penyebab-penyebab nasab. Kita lanjut kepada penyebab-penyebab jazm wal jawazimu. Perkataan pengarang Ibnu Ajurrum. Ustadz, hafalan saya tidak kuat. Ini juga terjadi pada para ulama terdahulu. Kalau hafalannya tidak kuat, nyatat, dicatat. Para ulama terdahulu ketika datang ke majelis-majelis hadis, ya, sebagian kan nyatat, sebagian tidak nyatat. Yang tidak nyatat dihafal. Sebagian ulama saking hebatnya hafalannya, pagi, siang, sore hadir tanpa nyatat, malamnya baru nyatat. Dengan temannya, dia mudzakarah dengan temannya. Tadi kamu dengar dari Syekh Fulan gimana bacanya? Haddatsana Fulan, Rasulullah SAW bersabda apa? Gitu ya. Nanti tes hafalannya lalu baru dicatat malamnya. Makanya ada ulama yang sampai 3 hari 3 malam lupa nggak makan ikan yang dia simpen di rumah. Udah nyimpen ikan mau dimasak, 3 hari 3 malam nggak dimasak sampai busuk ikannya. Saking sibuknya dengan pagi, siang, sore datang ke majelis hadis, malamnya sibuk nyatet mudzakarah. Makannya paling makanan yang nggak dimasak, makan roti, makan yang instan cepet itu ya. Oh pokoknya nyambung ke situ. Pokoknya jadi lah iya malah luwe. Jadi ulama terdahulu itu ketika mencatat tadi adalah solusi bagi aku nggak bisa semuanya tak hafal pagi siang sore, dicatat. Ini diantara yang dilakukan oleh anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau kalau menyampaikan hadis selalu dengan sambil bawa buku. Seingat saya agak lupa. Wal jawazimu thamaniyata asyar, penyebab jazm ada 18. Oh banyak banget ini 18. Gak usah dihafalkan semua dulu. Yang penting kenal. Lam, lamma, alam, alamma. Walamul amri wad du'ai, wala finnahhi wad du'ai, wa in, wama, waman, wa mahma, wa idhma, wa ayyu. Antum harokati aja kalau nggak tahu. Wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haithuma, wa kaifama, wa idha fi syi'ri khassatan. Ini adalah penyebab-penyebab jazm. Ini adalah penyebab-penyebab jazm. Kita sekarang akan lihat penyebab jazm dengan contoh-contohnya tadi. Penyebab jazm itu sebenarnya dibagi jadi 2 kelompok biar gampang ingat. Seperti antum lihat di halaman 24 ya. Silakan lihat di halaman 24. Qismun tajzimu fi'lan wahidan, menjazmkan satu fi'il.
Wa qismun yajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Oke. Yang menjazmkan satu fi'il, tadi kita lihat ada lam, saya warnai dengan stabilo, biar kelihatan di contoh. Lam, lamma, alam, alamma. Lalu kemudian lamul amri yang ini. Lalu la nahiyah. Ini paling penting antum wis kalau pemula ingat yang menjazmkan satu fi'il aja, paling pentingnya. Lam dan lamma artinya sama, yaitu adalah tidak untuk masa lalu. Fungsinya dulu ya, untuk menolak makna atau meniadakan makna di masa lalu. Dibahasakan Indonesia biasanya dibahasakan apa? Belum. Tapi tidak selalu bermakna belum. Makanya saya tadi bilang, fungsi dari kata itu lebih penting daripada terjemahannya. Fungsi dari lam adalah menolak masa lalu, meniadakan yang terjadi di masa lalu. Ya, kita artikan wis sederhana aja Ustaz, enggak usah pusing-pusing ya wis. Belum. Lam artinya belum, lamma artinya juga belum. Tapi kalau lamma memiliki kemungkinan akan terjadi. Kalau lam belum tentu terjadi. Ini bedanya ya secara ringkas. Lamma ada kemungkinan terjadi. Contoh saya bilang gini, ana lam adhab ilal masjid. Saya tidak pergi ke masjid, belum pergi. Tapi kalau saya bilang ana lamma adhab ilal masjid, saya belum ke masjid maksudnya, tapi entar lagi bisa jadi saya pergi ke masjid. Kita lihat di contoh berikut. Abuka lam yusafir, ayahmu belum pergi bersafar. Kita lihat dampaknya apa? Jazm pada kata yusafir. Aslinya bagaimana? Yusafiru. Saya harokati. Aslinya yusafiru. Hilang dhammahnya diganti sukun yusafir. Contoh kalau yang lamma di dalam Al-Quran apa? Lamma yadhuku. Kayaknya ada alif lamnya itu ya. Lamma yadhukul adab. Kayaknya pakai alif lam ya, itu dikoreksi kurang alif lam. Lamma yadzuqul adzab. Soalnya kalau nggak pakai alif lam jadinya adzaban. Di Al-Qur'an seingat saya bukan adzaban bunyinya. Lamma yadzuqu al-adzab. Mereka belum merasakan azab. Belum di sini maksudnya nanti ada kemungkinan mereka merasakan. Lanjut, kalau alam dengan alamma ditambahi a, sebenarnya ya sama. Sama-sama lam dan lamma, cuman ada tambahan a. A dalam bahasa Arab artinya adalah apakah. Alam nashrah laka sadrak. Apa artinya kalau di Al-Quran? Belumkah, apakah belum kami meluaskan bagimu dadamu. Alamma uhsin ilaika, itu bacanya uhsin. Belumkah aku berbuat baik kepadamu. Jadi alam dan alamah di sini diartikan apakah belum. A-nya di situ bermakna apakah. Falyakul khairan aw liyasmut. Contoh yang bagus sekali di sini. Lam amr tadi antum lihat di sini ya. Di teks tadi bunyinya walamul amri wad du'a. Lam yang bermakna apa amr? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amr perintah. Kalau doa berdoa. Apa bedanya perintah sama doa? Sama-sama pakai fi'il amr atau menggunakan bentuk amr di bahasa Arab, tapi fungsinya beda. Kalau amr dari atas ke bawah, maksudnya yang tingkatannya lebih tinggi kepada yang tingkatannya lebih rendah, namanya amr. Kalau Allah memberikan fi'il amr berarti perintah dari Allah. Tapi antum lagi berdoa, Allahumma ghfirli, ighfir. Jenis fi'il apa itu? Madhi, mudhari atau amr? Ighfir. Akhirannya sukun.
fi'il amr. Apakah kita sedang memerintah Allah? Gak mungkin. Tidak sopan ya. Maka disebut dengan doa. Kalau doa dari bawah ke atas. Paham bedanya ya? Kalau amr dari atas ke bawah, kalau doa dari bawah ke atas. Kita lanjut. Kenapa kok disebut lam Ustadz? Karena ada yang lamnya itu sukun dan ada yang lamnya itu kasroh. Tergantung kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya harokat, maka dia sukun. Kalau sebelumnya sukun, maka dia harokat. Agak pusing ya, saya ulangi lagi. Lam amr ini, kalau sebelumnya harokat, dia sukun. Kalau sebelumnya sukun, dia harokat. Contoh, fal yakul, tahu hadis ini? Apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan. Maka hendaklah, biasanya diartikan hendaklah ya. Cuman saya sendiri agak kurang setuju dengan penerjemahan hendaklah. Soalnya di bahasa Indonesia hendaklah itu biasanya untuk menganjurkan. Sedangkan maksud sebenarnya adalah untuk perintah. Antum melihat di ayat-ayat Al-Quran banyak pakai lam amr, maksudnya perintah, bukan sekedar anjuran. Fal yakul khairan, ada perintah. Perkara nanti dibahas, Ustadz ini perintahnya untuk wajib, sunnah atau apa? Nanti belakangan. Tapi yang penting kita tahu ini perintah. Maka hendaklah dia mengucapkan yang baik. Menunjukkan perintah ya. Terserah antum boleh bilang hendaklah, atau kalau versi Kiai Aceng Zakaria, di kitab Nahunya diartikan haruslah, bisa juga gitu. Haruslah mengucap yang khairan baik. Au liyasmut, atau apa? Haruslah dia diam. Wis pilihannya dua itu. Kalau nggak ngomong yang baik, ya diam. Kadang ada yang sarkas gitu ya. Sarkas nggak masuk di sini. Sarkas itu kan seakan-akan memuji tapi menghina. Nggak boleh ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Wes pilihannya kalau nggak ngomong baik ya diam. Bukan sarkas. Lanjut. La takhaf wa la tahzan. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. La di sini tadi disebut oleh istilah Ibnu Ajurum apa? La apa tadi? Ada enggak? La fin nahyi. Apa itu nahi? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Apa nahi? Larangan. Larangan beda dengan menolak. Larangan berbeda dengan menolak. Menolak itu namanya nafi. Kalau larangan, nahi. Larangan mencegah seseorang dari melakukan sesuatu. La takhaf, mencegah dari perbuatan takut. Kita lihat ciri-cirinya terlihat sukun akhirannya jazm, tahzan akhirannya sukun jazm. Kelihatan ya efeknya la takhaf wa la tahzan. Larangan. Jadi bisa kita rangkum fiil yang dijazmkan itu baik yang lam dengan lamma ataupun lamul amr dan la an-nahiyah. Jadi aslinya hanya 4. Saya rangkum di sini lam, bentar. Lam, lamma, kemudian apa tadi? Alam-alam udah di satu, lam-lamma itu sama, alam-alamma jadi sini juga sama. Satu jenis, cuman beda ditambahi a, artinya apakah. Jadi sebenarnya hanya 4 saja, baru kemudian lamul amr dan la an-nahiyah, la fin nahi. Lam perintah dan la larangan. Lam dengan lama artinya belum selesai dirangkum di sini. Amr perintah, nahi larangan. Terangkum ya, ada 4 ini. Yang ini semuanya adalah menunjukkan fi'il majzum, fi'il yang sebagai penyebab jazm, sebagai penyebab jazm pada fi'il mudhari.
Yang kedua yaitu yang yajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Kayaknya ini nanti ada pembahasannya ulang ini. Karena nanti ada jawazm, saya lupa. Ada seingat saya al-majzumat atau apa. Nanti kayaknya ada ya di Ajrumiyah. Wes kita bahas saja dulu yajzimu fi'laini. Yajzimu fi'lain menjazmkan dua fi'il. Apa saja? Yaitu fi'il yang bermakna syarat. Kenapa ini menjazmkan dua fi'il? Karena dalam syarat ada yang jadi konsekuensi. Contoh, intu dzakir, saya harokati dulu, tanjah. Ada yang terkena jazm, berapa yang terkena jazm di sini? Dua. Pertama apa? Tudzakir. Yang kedua? Oke, ada dua. Yang pertama ini disebut dengan fi'il syarat. Kita tandai juga, boleh kita bilang ini adalah syaratnya. Tanjah namanya jawab syarat. Kita bisa bilang hasil atau konsekuensinya. Apabila kamu belajar, maka kamu akan sukses. In di situ adalah penyebabnya. Saya kasih contoh yang lain. Kasih contoh yang bikin happy aja ya. In ini penyebab jazm tadi ya. In artinya apabila, dan ini bermakna persyaratan. Kita bilang alat syarat gitu ya. In. Fiilnya kita tulis tatazawwaj. Oh, apa tatazawwaj iki? Kok senyum-senyum sudah yang jomblo pasti tahu kosakata ini langsung ya. Gak usah diajarin. Apa itu? Menikah. Kalau kamu menikah, apa hasilnya biasanya? Tafroh kata Pak Faisal ya. Tafroh, ini dari kata Pak Faisal ya, bukan dari saya ya. Tafroh, apa tafroh? Kamu bahagia. Oke. In tatazawwaj tafroh. Yang ini namanya fi'il syarat. Nama bahasa Arabnya saya tulis. Yang ini namanya jawab syarat. Bahasa Indonesia sederhananya, ini adalah syarat, ini adalah hasil. Walaupun tidak serta-merta kalau mau bahagia harus menikah. Tapi ya wis, pokoknya kalau kamu menikah hasilnya bahagia gitu. In ta'kul tasba, kalau kamu makan, kamu kenyang. Hasil kenyang adalah hasil dari makan. Gitu ya. Inilah mengapa dia menjazmkan dua fi'il. Antum kan enak lihat contohnya yang pendek. Coba baca di ayat Quran, panjang-panjang contohnya. Itu baru antum bisa tahu mana fi'il syarat, mana jawab syarat dengan lihat yang mana yang jazm. Baru kelihatan, karena teksnya panjang. Gitu ya, karena teksnya panjang. Saya nggak ingat contohnya kalau yang versi Al-Quran atau hadis. Pokoknya panjang, nanti ketemu begitu. Karena kadang ada yang disembunyikan. Misal ya, saya coba buka dikit aja, siapa tahu nemu. Misalnya di sini. Di surat Al-Lail ini ada ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Man di situ persyaratan, setelahnya ada syarat, jawabannya baru di fasanuyassiruhu lil usra. Jawabannya baru di situ. Kan panjang ya. Nah, ini tapi versi enggak kelihatan jazmnya. Harus cari yang kelihatan jazmnya baru bisa difahami ya. Apa? Fa'in bihi faqadih tadau. Ya, tapi pakai fi'il madhi juga enggak kelihatan ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Dalam itu kata-katanya. Wa in asatum falaha, disingkat langsung. Ini kalau antum paham bahasa Arab langsung merinding bulu kuduk ya. Ya beda teman-teman ya. Antum kalau sudah paham bahasa Arab, sholat taraweh, 1 juz, asal antum pas makan buka nggak kekenyangan ya, nggak ngantuk pasti. Merinding Pak. Nangis beneran. Awalnya nggak khusyuk karena paham bahasa Arab, ditegur dengan ayat tadi langsung khusyuk. Ini kenyataan. Makanya orang-orang Arab sana kalau lagi taraweh walaupun orang awam nyari yang lama. Coba pergi ke Arab antum. Kalau di Indonesia kan nyari yang cepat ya. Mana masjid yang cepat golek situ. Kalau di Arab sana nyari yang lama. Serius yang tua-tua renta pun malah sukanya yang lama. Karena ya nikmat itu tadi yang tidak bisa tergantikan dengan apapun, harta. Kenikmatan zikrullah itu kenikmatan tertinggi sebelum bertemu langsung dengan Allah. Sebab kenikmatan tertinggi di surga melihat Allah. Kenikmatan tertinggi di dunia mengingat Allah. Gak bisa dikalahkan sama mobil sebanyak apapun. Dan uang sebanyak apapun. Lanjut, man yukrim jarahu, ini juga man barang siapa. Sekarang langsung saya artikan aja fungsi-fungsinya. Man artinya apa? Barang siapa. Sering ini dengar. Barang siapa begini maka begitu. Ma taqra ini juga sebenarnya mirip barang siapa tapi untuk yang tidak berakal. Man untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Ma taqra nastafid minhu. Kita artikan apapun. Apapun yang kamu baca, kami mendapatkan faedah manfaat darinya. Selanjutnya, ayya kitabin taqra nastafid minhu. Ayya itu harakatnya ayya ditasydid, artinya apapun juga sama. Apapun buku. Kita langsung singkatkan aja. Mata. Mata biasanya artinya apa mata? Kapan kalau pertanyaan. Kalau jadi syarat gimana bahasa Indonesia? Tinggal ditambahi pun. Kapan pun. Aina. Gimana berarti? Kalau pertanyaan di mana? Kalau syarat jadi dimanapun. Ayyana sama dengan di mata. Di Al-Quran apa bunyinya? Ayyana mursaha. Sama artinya kapan pun. Sama dengan mata. Dan seterusnya beliau tidak menyebutkan semua. Kenapa? Bukannya nggak mau Ustadz Fida, kertasnya nggak cukup itu. Lihat, kan buat bagan itu kertasnya nggak cukup ya. Kalau kertasnya cukup dilanjutin itu ya. Ila akhirihi. Jam 8:02. Di sini ada kata anna. Kalau anna Ustadz, jadi mata dengan ayyana ini sama artinya adalah kapan. Kalau aina dengan anna artinya adalah di mana. Kalau syarat ditambahi pun anna. Di mana atau dari mana. Bisa menunjukkan dari mana juga. Pokoknya tempat. Anna yakunu lahu walad. Bentar, saya lupa ayatnya. Lanjut aja. Haitsuma artinya juga menunjukkan tempat dan waktu. Haitsuma juga bisa menunjukkan tempat atau waktu. Kaifama, apa arti kaifa? Berarti tinggal ditambahi pun, bagaimana pun. Persyaratan juga. Terakhir ada idza. Apa arti idza? Apa? Bila. Tapi untuk idza hanya digunakan dalam syair Arab. Syair Arab itu beda dengan syair Indonesia. Dan ini yang menjadikan mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sebab bangsa Arab dulu kegandrungan syair. Sehari-hari hidup dengan syair. Syair itu kalau dibacakan bisa sampai berjam-jam atau mereka menikmati syair, dihafal dari mulut ke mulut syairnya orang fulan siapa. Syairnya orang Arab beda dengan kita. Dia ada rumus-rumus, harokat sukun, makanya kalau dia dijadikan bacaan nasyid langsung enak. Karena dia ada patokan rumusnya, ketukan-ketukannya, tek, kayak gitu, panjang pendeknya ada.
Ini adalah khusus di syair pakai idza, hanya di syair. Makanya ketika Al-Quran turun, orang Arab biasa dengan syair yang pakai rumusan nada, tiba-tiba datang Al-Quran kaget. Dibilang syair nggak bisa, dibilang bukan syair kok kata-katanya terlalu indah. Makanya mereka kalau antum lihat ya, alasan Al-Quran itu kekuatan mukjizatnya yang paling utama di mana? Di sastra. Nilai sastranya. Karena masyarakatnya mencintai sastra. Mukjizat para nabi itu disesuaikan dengan kaumnya. Contoh, Nabi Musa, apa mukjizatnya? Menghadapi sihir. Maka mukjizatnya berkaitan dengan sihir ya. Tongkat jadi ular. Tongkat batu dipecah, membelah lautan. Semuanya mengalahkan sihir. Nabi Isa apa mukjizatnya? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta lepra. Kenapa? Masyarakatnya terbiasa dengan kedokteran. Nabi Ibrahim berkaitan dengan masyarakatnya juga. Ilmu nujum, perbintangan di masa itu Babilonia. Terkenal dengan ilmu nujum astronominya. Nabi Muhammad, masyarakat pertama yang menerima adalah orang Arab yang mencintai sastra. Antum kalau belum pernah belajar sastra Arab, belum ngerti ini. Tapi kalau antum sudah belajar, kegandrungan sastra itu luar biasa. Ya gambaran sederhana deh, antum lihat kitab-kitab semua syariat itu sampai dibuat syair loh. Ilmu nahu dibuat syair sampai 1000 bait. Ilmu hadis dibuat 1000 bait. Ilmu apa dibuat 1000 bait. Buatnya nggak sulit, nggak mudah ya, sulit. Menunjukkan kegandrungan orang Arab dengan sastra sampai detik ini. Dan kemudian baru terbukti mukjizat Al-Quran dari sisi sains di masa sekarang. Yang mencakup seluruh dunia. Dan masih banyak mukjizat Al-Quran lainnya. Yes, nyambung ke lain-lain biar antum gak ngantuk. Kalau nahu terus, ini menjadi obat tidur ya. Nina bobok terbaik adalah hadir di kajian. Langsung tidur pulas. Kalau pulang ke rumah buka HP langsung nggak ngantuk, hilang ya ngantuknya ya. Ad-Darsul Ashir pelajaran ke-10. Kita masuk Al-Darsul Ashir pelajaran ke-10. Sekarang akan dikumpulkan masing-masing. Yang rofa dikumpulin jadi satu. Sudut pandang yang baru lagi. Yang nasab dikumpulkan jadi satu. Kita mulai. Babu marfu'atil asma'. Isim-isim yang dirofakkan apa saja. Marfu'at artinya dirofakkan, dibuat jadi rofak gitu ya. Al-marfu'atu sab'ah, yang dirofakkan ada 7. Wahiyya al-fa'ilu. Ini baru kita mulai mengenal yang kita akan sebut dengan jabatan kata. Dimulai dari sini. Jabatannya apa? Seperti manusia. Ada yang jabatannya direktur, ada yang wakil, ada yang pegawai, ada yang bendahara dan lain-lain. Kata dalam bahasa Arab juga begitu. Al-fa'ilu. Apa al-fa'ilu? Yaitu pelaku. Subjek. Catat ya. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul itu objek yang tidak disebut pelakunya. Disebut dalam bahasa Arab naibul fa'il. Jadi tadi kata-kata al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu sama dengan naibul fa'il. Naib artinya pengganti. Pengganti pelaku. Presidennya nggak bisa hadir, digantikan siapa? Wakilnya. Lanjut. Wal mubtada'u wa khabaruhu. Kalau ini tidak ada di ilmu bahasa lain ya. Mubtada, kita tandai dulu, mubtada adalah kata yang dipakai untuk memulai. Kita tulis saja permulaan. Khobar adalah kabar untuk permulaan tadi. Nanti kita kenal. Sekarang ngertiin dulu.
wasmu kana wa akhawatuha. Isim kana dan bolo-bolonya, saudari-saudarinya dan kawan-kawan. Kita boleh bilang akhawatuha ini wis kalau bahasa Indonesia DKK dan kawan-kawan ya. Konco-konco ini siapa saja, ini satu geng, kana dan kawan-kawannya. Kemudian isim apa maksudnya saat nanti menyusul, maksudnya apa? Khobaru inna wa akhawatiha. Tadi bukan akhawatuha ya, bacanya akhawatiha, salah. Khobarnya inna dan kawan-kawan. Kana dicatat dan inna. Sering nggak nemu kata inna dan kana di Al-Quran? Sering? Innallaha ghafurur rahim. Wa kanallahu ghafuran rahima. Lihat di ujung-ujung ayat biasanya ada kata kana. Lanjut. Wattabi'u diharokati ya kalau tidak tahu harokatnya. Wattabi'u lil marfu'i, yang mengikuti marfu'. Dalam bahasa Arab ada istilah tabi'. Tabi' apa artinya? Pengikut. Generasi setelah para sahabat disebut generasi apa? Tabi'in. Kenapa? Karena mereka mengikuti jejak para sahabat. Yang enggak ikut jejak para sahabat tidak disebut tabi'in. Walaupun hidup di masa itu. Jelas ya? At-tabi'u lil marfu', yang ikut itu mendapat hukum yang diikuti. Coba dicek di Al-Baqarah. Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang ikut di hari kiamat nanti. Pemimpin-pemimpin, enggak, aku enggak nyuruh kamu melakukan itu. Lepas diri, aku enggak nyuruh kamu melakukan zina, bukan aku yang nyuruh. Lepas diri mereka. Yang menyuruh tadi kepada yang suruh. Yang mengikuti dapat hukuman yang diikuti. Begitu ya. Di sini misalnya at-tabi'u, yang ikut akan dapat hukum yang diikuti. Contoh lainnya misalnya apa ya? Misalnya adalah agak lupa saya. Kayak imam sholat lah mungkin ya. Kayak imam sholat, makmumnya juga berkaitan dengan imam sholatnya tadi. Wes lanjut aja. Tabi' dalam bahasa Arab nanti mengikuti hukum yang sebelumnya. Rofa ikut rofa. Nasab ikut nasab. Gampangnya gitu ya. Jar ikut jar, jazm ikut jazm. Ada 4 jenis tabi', nanti kita akan kenal juga, belum sekarang. Ada na'at, wa huwa arba'atu asya, an-na'tu wal 'atfu wat taukidu wal badalu. Tahu badal, apa badal? Haji badal, apa badal biasanya? Penggan. Kalau haji badal ngapain? Gantikan orang lain untuk berhaji yang dia tidak mampu atau sudah meninggal ya. Betul? Badal. Yang dibadali dapat hukumnya atau tidak? Sah tidak hajinya? Dapat. Begitulah dalam bahasa Arab, yang ikut mendapatkan hukum dari yang diikuti. Ngikut hukumnya. Kita lanjutkan sekarang, waktunya tinggal 7 menitan. Nanti masing-masing akan dijelaskan apa itu fa'il, apa itu yang lain-lain ya. Akan ada penjelasannya. Masing-masing ada penjelasannya. Ini baru disebut secara ringkas. Al-fa'ilu pelaku. Pelaku itu akhirannya marfu. Contohnya hadara aliyun. Aliyun pelaku. Pengganti pelaku. Contohnya suriqa al-mata'ani. Pengganti pelakunya adalah isim mutsanna. Mutsannanya di sini rofaknya dengan alif. Dicuri 2 barang.
Muhammadun musafirun permulaan, Muhammadun permulaan, musafirun khobarnya. Muhammadun permulaan yang disebut di awal, khobar ini kabar yang melengkapi permulaan. Gitu ya. Kana Muhammadun kariman, isim kana yang disebut setelah kana, sederhananya gitu dulu. Kana Muhammadun kariman. Inna Muhammadan karimun yang disebut belakangan biasanya, gitu dulu buat pemula. Semuanya rofa. Antum lihat contoh-contohnya yang berwarna merah di layar, itu adalah rofa semua. Semuanya akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Na'at juga sama, taukid, atof, badal, semuanya akan dijelaskan lebih rinci nanti, tidak sekarang. Ya, cicil-cicil dulu. Oke, di pertemuan yang akan datang kita masuk pembahasan fa'il. Fa'il artinya apa tadi? Pelaku. Baru dirinci ya. Setelah menyebutkan dirinci satu persatu fa'il pelaku. Pelaku dalam bahasa Arab berbeda dari pelaku di bahasa lain. Ada syaratnya di sini. Disebutkan dalam definisi Ibnu Ajurrum. Babul fa'ili al-fa'ilu huwa lismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'lahu. Di situ kok disebut fi'lahu ya? Al-madhkuru fi'luhu. Setahu saya ini fi'luhu. Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Tapi di situ dibaca fi'lahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin benar yang fi'lahu ya. Takutnya saya yang salah. Saya kasih sederhana dulu sebelum kita tutup. Biar besok pas ngulangin lagi semakin mungkin. Dalam bahasa Indonesia, misal kita mau bilang subjek, predikat, objek. Kan gitu ya. Contoh dalam bahasa Indonesia misalnya apa? Saya makan. Kok makan Ustaz? Gak apa-apa. Biar gak lapar. Malah lapar ya. Saya makan bakso. Waduh, bakso lagi. Baik. Saya makan bakso. Subjeknya, pelakunya yang mana? Saya. Subjek. Makan jadi apa di bahasa Indonesia? Predikat, kata kerja. Objeknya mana? Bakso. Urutannya apa ini? S, P, O. Oke, sekarang kita bahasa Arabkan saya makan bakso. Saya ganti aja dengan nama orang ya. Di sini misalnya nama orang Bagus. Nah, ada Bagus ya kebetulan. Bagus makan bakso. Oke. Kita bahasa Arabkan. Gimana? Gimana? Akala makan, ya kan ya? Bagus bakso. Kan gitu ya. Wah, namanya Bagus nggak bisa rofa ini. Kita cari yang rofa aja ya. Nggak kelihatan rofanya. Kita cari yang kelihatan rofanya. Misal nama di sini siapa ya? Hakim, boleh. Hakim. Akala hakimun. Bakso. Oke. Di dalam bahasa Arab, pelaku itu bukan di awal, tapi di mana? Disebut setelah kata kerja. Atau melihat akala, predikat atau subjek atau objek ini? Artinya makan, predikat. Hakim, subjek, bakso, objek. Urutannya gimana? Bukan SPO tapi PSO. Dalam bahasa yang lain beda lagi. Setiap bahasa punya ciri khas. Gitu ya, jelas ya? Akala hakimun bakso. Berarti nanti antum lihat al-madhkuru qablahu fi'lahu atau fi'luhu disebut sebelumnya fi'ilnya. Harus ada fi'il dulu baru fa'il, baru pelaku. Ini madhab Basroh. Kalau madhab Kufah boleh dibalik. Gak usah nyinggung dua madhab, pusing nanti. Pakai satu madhab aja dulu. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.